Bismillahirrahmanirrahim. Ingin memiliki anak bagi pasangan suami istri adalah suatu keniscayaan, sahabatku ya. Siapa juga pasti ingin punya anak. Akan tetapi kadang kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih belum juga dikaruniai anak setelah menikah beberapa tahun. Nah, disinilah yang ingin kami bahas dari beberapa part ya. Di antaranya kurangilah aktivitas istri di luaran sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi pada waktu itu saya sendiri ya, diawali dari kisah nyata saya. Di antaranya pada waktu itu istri itu belum kunjung hamil, teman-teman. Belum kunjung hamil, sehingga kita juga mulai merasa resah gitu kok. Namanya orang punya rasa khawatir kan, tentunya ya, namanya manusia juga punya rasa khawatir. Lalu saya diberikan sebuah nasihat dari seseorang ya curhat-curhat dikit lah gitu, diberikan nasihat gini, Mas Hasan, istrinya sampean kurangi aktivitas di luaran sana, perbanyak aja di rumah. Itu pernah dilakukan istri saya. Ternyata setelah dia nggak bekerja di luaran sana, dia lebih aktif jadi ibu rumah tangga di rumah dengan aktivitas yang sangat sangat sehat di rumah. Akhirnya istri saya hamil, katanya gitu. Apa salahnya Mas Hasan mencobanya? Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, pada waktu itu benar saya rasakan, istri saya dan saya itu sering keliling ya, panggilan pengobatan ke sana, panggilan ruqyah ke sana ke sini, terus ikut kemana-mana. Apa saya berpikir memang betul yang disampaikan Bapak tadi itu? Apa betul gitu? Harus kurang aktivitas di luaran sana. Walhasil bismillah, dengan tekad yang kuat, istri saya tak suruh di rumah saja, nggak usah ikut di luaran sana, promil atau program hamil. Setelah saya lakukan resep ini, lebih banyak di rumahnya, betul, hingga akhirnya juga istri saya bisa hamil dan sekarang sudah memiliki anak 3, sahabatku semua. Jadi aktivitas ini kadangkala bikin bikin hormon seorang istri kurang subur, sahabat. Jadi dia itu mungkin habis hubungan suami istri tadi malamnya atau tadi paginya, terus dia kerja di luaran sana, kena perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, kejenuhan, kecapean, pikiran stres, aktivitas yang padat di tempat-tempat panas. Bisa jadi memang sebenarnya dia itu sudah mau jadi dulu, indung telur sudah mau dibuai oleh sel sperma. Bisa jadi. Akan tetapi setelah menjadi embrio hancur lagi gitu, sahabatku ya. Setelah menjadi embrio hancur lagi gitu. Maka saya punya tips ini kepada sahabatku semua yang ingin segera memiliki momongan. Secara ilmiah, kurangilah aktivitas sang istri itu di luaran sana. Perbanyaklah dia di rumah, aktivitaslah sebagaimana seorang ibu rumah tangga di rumah saja. Kalau memang ini adalah jalan terbaik dan bukan seorang PNS mungkin, bukan seorang pekerja kantoran, lakukan saja. Lakukan saja. Mengapa? Bisa jadi ini adalah awal kita memiliki momongan. Nah, bagaimana kalau memang pekerjaannya seperti itu? Kita harus bisa manajemen waktu, sahabatku ya. Manajemen waktu bagaimana ya kalau memang permasalahannya karena aktivitas kesibukan ya, pilih mana gitu, tinggal itu adalah pilihan hidup kita, sahabatku ya. Kalau memang faktor penyebabnya susah hamil karena aktivitas seorang istri yang terlalu padat di luaran sana, ya, tapi di sisi lain sudah 5 tahun, 6 tahun belum kunjung punya momongan, kan bingung juga kita. Karena buktinya banyak sekali orang yang ternyata terhambatnya hamil hanya masalah karena dia terlalu sering aktivitas di luaran sana. Berapa banyak dari pasien saya, berapa banyak dari teman-teman saya yang saya sarankan istri itu
stay at home, di rumah saja, aktivitas ibu rumah tangga seperti biasa. Setelah dia lakukan, betul kok bisa hamil kok, gitu loh sahabatku ya. Jadi kita teliti kenapa ya kok belum hamil, itu kita harus mulai nalar kepada diri kita masing-masing. Kita harus curiga, apa karena ini, apa karena itu. Terutama bagi yang sudah periksa ke dokter dan fine-fine aja, baik-baik saja, itu cara-cara seperti ini sangat efektif ya. Karena terbukti banyak sekali orang yang tidak kunjung memiliki momongan ya karena aktivitas istri yang terlalu padat. Sehingga ketika indung telur sudah mulai dibuahi oleh sel sperma, hancur lagi. Begitu juga bulan depan. Karena ketika seorang wanita mau hamil itu kan harus nunggu masa ovulasi gitu sahabatku ya. Jadi habis men sekitar 1 minggu sampai 15 hari itu masa subur-suburnya seorang istri. Dalam 1 bulan hanya ada kesempatan 1 kali untuk membuahi sel telur ini. Nah, terbuainya sel telur ini, sahabat ya, terbuainya sel telur ini itu kalau gagal 1 kali itu, ya nunggu bulan depannya lagi ya, setelah menstruasi lagi, masa subur lagi, nanti gagal lagi, nggak bertepatan, atau suami di luar kota mungkin 1 tahun jarang ketemu, atau 3 bulan sekali, ya susah hamil nanti. Kalau memang istrinya subur banget ya mungkin aja tetap hamil. Tapi kalau masalahnya itu kurang subur dan program hamil, saya sarankan ikut suaminya kerja di sana, sehingga bisa melakukan hubungan suami istri 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali, secara ritme seperti itu sahabat. Kenapa? Karena masa ovulasi ini susah ditebak persisnya kapan. Persisnya kapan, tanda-tandanya ada, tapi tidak semudah itu orang awam tiba-tiba memahami ini pas masa ovulasi gitu. Susah gitu loh. Jadi ketika masa ovulasi sel indung telurnya wanita sudah siap untuk dibuahi, itu harus bertepatan dengan sperma laki-laki yang juga spiritnya bagus gitu. Baru terjadi pembuahan. Dan setelah itu kalau memang masanya kurang subur, jangan langsung keluar rumah, aktivitas padat, hancur lagi nanti embrio. Banyak, sungguh banyak teman-teman yang sudah pernah saya sarankan untuk stay at home bagi istri yang mungkin selama ini betul-betul kecapean di jalan dan secara kedokteran tidak ada masalah apa-apa, ya hanya kurang subur saja gitu. Dengan adanya di rumah, dengan aktivitas ibu rumah tangga yang lebih yang lebih dingin, lebih aman dari kerusakan embrio. Kalau memang ini jalan agar segera memiliki momongan, kenapa tidak? Karena apa? Pasti kita segera ingin segera memiliki anak. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, calon bunda, calon ayahanda, mohon bantu subscribe ya channel ini, mohon bantu subscribe video ini agar bermanfaat untuk kita semua. Dan saya doakan dengan sangat, ya Allah, betapa sedihnya seorang pasutri, pasangan suami istri yang ingin punya anak, sudah beberapa tahun belum punya anak. Omongan di masyarakat yang nggak enak selalu kedengaran di telinga kita. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah, berikanlah momongan kepadanya, berikanlah keajaiban pertolonganmu ya Allah. Dan bantu subscribe teman-teman, semoga Allah mengijabahi hajat kita semua, terutama hajat teman yang sedang merindukan hadirnya seorang momongan ya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, maka dari itu kurangilah aktivitas istri di luaran sana, perbanyaklah stay at home dan lakukan aktivitas pekerjaan, mungkin bangun bisnis yang di rumah, kurangi juga rasa stres, kurangi itu, bahagialah, munculkan hormon kebahagiaan yang sebesar-besarnya, hormon cinta yang sebesar-besarnya, karena rasa stres, pikiran panik, suudzon, prasangka buruk, kebencian itu merusak hormon pada diri seorang wanita. Bahagialah. Jadi seorang istri yang program hamil itu harus bahagia, harus pikirannya tenang, jangan sedih, jangan khawatir terus. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasti kalau Allah menolong, akan segera datang pertolongan Allah. Di rumah ini selain kita mengurangi aktivitas di luaran sana, berbanyaklah sholawat kepada Rasulullah, karena sholawat itu adalah sumber keberkahan dari segala keberkahan. Dengan kita terus memperbanyak sholawat Nabi, banyak hal-hal ajaib yang jadi. Ya, mungkin ketika kita susah
susah hamil, doa-doa kita yang sudah kita lantunkan sebanyak ini masih kurang, ya, masih kurang sholawatnya, dorong terus doa kita agar diijabah oleh Allah dengan perbanyak sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan seperti itu terus bisa biasakan, perbanyaklah, karena mahabbah kepada Rasulullah adalah amalan yang luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita, memberikan efek keberuntungan demi keberuntungan, kesuksesan dan demi kesuksesan, bahkan bisa mempercepat datangnya seorang anak. Kalau memang jatah Anda 10 tahun baru punya anak, dengan diperbanyak sholawat sebanyak-banyaknya, bisa jadi hanya 5 tahun. Jatah Anda 5 tahun punya anak, tapi sholawat sebanyak-banyaknya tinggal 2,5 tahun. Begitulah percepatan dan percepatan. Maka sholawat itu adalah percepatan rezeki, sholawat adalah percepatan karir, sholawat adalah percepatan kesuksesan, sholawat adalah percepatan jodoh, dan sholawat adalah betul-betul harus mendarah daging dalam diri kita, karena keberuntungan demi keberuntungan akan hadir bersama dengan orang yang ahli sholawat. Salam sukses teman-teman, bantu subscribe dan share video ini, bagikan kepada teman Anda sehingga menjadi amal jariah untuk kita semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.